Ramal seorang itu, kan itu kan ada bisikan jin korin dan ada bisikan Allah. Kan itu kan ada bisikan jin korin dan ada bisikan Allah. Begini. Untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral, dan karena itu kan ilmu berdasarkan doa metafisika. Doa kita nggak bisa langsung. Doa kita kepada sang penguasa, atau ada juga yang meminta kepada setan kan gitu. Ada juga minta. Tunggu agak nggak viral, agak sepi lalu bisa disantet. Mungkin ini tuh ada. Alladzi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syuduri nasi minal jin waswas. Ini di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena Samsuddin dan pesulap merah tak ayal mengundang banyak reaksi, dan bahkan bermunculan pembelaan yang mengatasnamakan persatuan dukun dan lain sebagainya. Untuk itu masyarakat harus tahu dan mengerti bagaimana dunia perdukunan itu dalam tinjauan Islam. Telah hadir bersama kita guru kita semua yang mulia, Kiai Al-Hajj Ali Mudassir, Khadimul Ma'had Darul Maghfur Bondowoso. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai, ini kesempatan yang cukup speechless bagi kami, surprise bagi kami Kiai, karena banyak netizen yang bertanya mengenai dunia perdukunan ini Kiai. Karena fenomena ini menjadi viral Kiai, menjadi viral bahkan ketika ada salah satu yang menyematkan dirinya seorang Habib yang kontennya menyatakan saya ini bisa meramal, saya ini begini. Sebenarnya bagaimana dunia perdukunan dan sulap Kiai dalam tinjauan Islam itu sendiri Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'da. Para musyahidin al-kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Al-Fakir kedatangan seorang tamu yang nyentrik. Beliau berjuluk sebagai Abu Nawas di Bondowoso, bahkan insyaallah nanti go nasional insyaallah sebagai pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau. Amin. Beliau adalah Mas Jamaluddin. Mas. Ada dinnya belakang itu. Nurul Jamal. Beliau adalah yang mulia Kiai Nur Jamal Habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia beliau, diberikan kekuatan dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para musyahidin al-kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Al-Fakir ini tidak banyak tahu tentang urusan perdukunan karena memang belum pernah jadi dukun. Belum pernah jadi dukun. Cuma melihat fenomena yang ada dan sekarang sudah menjadi viral di medsos, maka paling tidak sedikit pengetahuan daripada Al-Fakir bisa dijadikan perbandingan ataupun pelajaran bagi semuanya yang masih menginginkan menjadi pribadi sakti dalam tanda kutip. Iya, sebagaimana yang dibayangkan oleh para masyarakat, sebagian masyarakat yang terkecoh dengan konten-konten para dukun. Iya. Sebetulnya kalau kaum milenial seperti sekarang ini tidak terlalu banyak terpengaruh terhadap dunia semacam itu, karena memang dalam mindset alam bawah sadar mereka belum pernah kemasukan tontonan-tontonan sebagaimana yang kita alami pada zaman 80-an. Di zaman 80-an itu banyak orang ingin sakti. Kenapa seperti itu? 80-an, 90-an. Karena memang setiap hari yang ditonton oleh kebanyakan masyarakat ketika itu masih di layar hitam putih di TV itu ya, kalau tidak ada serial Kamandanu ya Brahma Kumbara. Jadi setiap hari itu tontonannya adalah adu kesaktian, jurus Halimun, kemudian Halilintar Sewu, Brojo Musti, dan lain sebagainya. Bahkan
kalaupun ada hiburan di desa, layar tancap misalnya di desa-desa itu di lapangan, maka yang ditampilkan ya seperti Berry Prima, Brahma Kumbara dan sebagainya. Sehingga paling tidak apa yang ditonton oleh masyarakat itu kemudian menjadi semacam pola pikir. Pola pikir. Bahkan termotivasi untuk jadi sakti juga. Iya, mereka juga berupaya. Bahkan kalau saya masih kecil itu setiap hari saya pakai, karena saya setiap hari sering melihat tontonan semacam itu, maka batang-batang pohon pisang, batang pohon dijurus. Saya jurus itu. Jadi saya pakai menggunakan kekuatan sebagaimana mereka, meskipun ya tidak pernah berhasil juga. Betul. Dan alhamdulillah Al-Fakir punya sedikit pengalaman tentang masalah hal yang semacam itu, karena dulu pernah juga punya keinginan. Ya, terkecoh juga dengan konten. Kalau sekarang konten YouTube, kalau dulu ya konten-konten tontonan di televisi itu. Dan juga ketika di pesantren kan kita banyak mendapatkan amal-amalan seperti ini biar bisa ini lain sebagainya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para musyahidin dan para sahabat semuanya. Al-Fakir dulu pernah juga belajar hal-hal yang semacam itu. Tapi intinya itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Bukan kemudian tidak ada yang asli. Pasti ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya. Dan itu sudah gharib, artinya sudah khariqul adah, tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bisa dingin di dalam api. Tapi itu kan firman dari Allah. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Para ulama juga memiliki karomah. Dan secara garis besar ketika sudah membicarakan masalah karomah ini adalah karomah itu merupakan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, wali-wali Allah taala. Dan untuk mencapai tingkat kewalian itu bukan dengan bermeditasi. Kemudian kita berada di dalam gunung, sebagaimana cerita Ken Arok, Ken Dedes, cerita siapa namanya, ya macam-macam. Wiro Sableng lah, tidak seperti itu. Karena yang dikatakan wali daripada Allah Subhanahu wa taala bukan orang sakti. Kalau kemudian kesaktian itu menunjukkan kewalian, maka yang paling wali adalah iblis. Iblis itu bisa berjalan bainal masyriq wal maghrib hanya dalam satu kedipan mata saja. Karena itu yang dikatakan wali daripada Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi bukan karena itu bisa menebak-nebak. Dia bisa meramal. Dia mukasyafah. Saya datang ke rumahnya ternyata ketahuan kalau saya sedang nggak punya uang. Lah itu tidak menunjukkan kewalian. Karena ilmu tebak-tebak semacam itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan seperti itu. Yang pertama, Mas Habaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, kalau saya membagi sesuai dengan pengalaman saya, memang ada ilmu untuk tebak-tebakan semacam itu. Yang pertama, kalau ilmu itu bisa dikatakan ilmu sulap lah. Itu yang paling mumpuni jenengan itu. Mentalis lagi ya. Artinya kita mengarahkan seseorang atau mendapatkan informasi dari seseorang, kemudian kita gali. Sebenarnya itu sifatnya umum sih, contohnya. Sampean ini di rumahnya ada dekat dengan masjid enggak? Ya di mana-mana ada masjid. Sebenarnya ada jauh-jauh. Di belakang rumahnya nggak ada pohon pisang. Nggak ada, kasih pohon pisang. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, ya itu gitu. Betul. Itu sebenarnya secara umum itu dipelajari di ilmu Neuro-Linguistic Programming. Sepertinya antum ini yang lebih mutabakhir dalam urusan tipu-tipuan. Dilanjut. Masya Allah. Jadi yang pertama mungkin ilmu yang bagian dari sulap itu. Jadi tipuan dengan trik dan sebagainya. Kemudian yang kedua memang ada ilmu secara hitung-hitungan. Itu kalau di orang-orang yang suka ngitung-ngitung itu biasanya ada kitab namanya Abu Ma'syar Al-Falaki. Abu Ma'syar Al-Falaki. Jadi ya hitungan ini dengan ini, kemudian hitungan jodoh.
Ya, entah hukumnya seperti apa kalau hitungan jodoh. Kalau hitungan jodoh ada yang dihitung dari segi nama. Jadi aba jadun hawazun khotoyakun lamanun, kalau mim berapa, ba berapa, dal berapa, kemudian Saya pernah baca ya, itu. yang perempuan kemudian didempok namanya. Jadi hasilnya jadi berapa? Oh, nanti kalau kamu kawin dengan ini akan seperti ini. Nah, itu kan sudah arraf juga. Sudah arraf sudah. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, saya lihat biar tidak salah ini. Laisa minna man tatayyar. Tatayyar. Iya, tatayyar itu seperti kabar burung. Kabar burung. Ketika melihat ada burung gagak, oh besok dia akan mati. Atau ramalan-ramalan. Artinya sifatnya untung-untungan gitu. Untung-untungan, tatayyar. Iya, pokoknya semacam ramalan-ramalan lah. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi kahin. Nah, kahin yang dikatakan kahin ini dukun. Tapi bukan dukun bayi. Artinya bukan dukun pijat, bukan tabib lah istilahnya. Jadi kahin semacam seperti tukang tebak, atau yang mereka bergumul dengan jin. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan terhadap apa yang dikatakan kahin tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut kalau sudah mempercayai perkataan dukun, dia mengkafiri, mengingkari terhadap segala sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita setiap hari bersolawat, mengimani Rasulullah. Betul. Hanya dengan seperti ini dianggap kafir. Nah, ini bahaya. Kemudian ada yang lain, hadis yang lain dengan apa namanya serupa dengan hadis ini, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi tukang tebak, arraf ini sok tahu lah. Ya, artinya mendeteksi alam yang belum terjadi, kondisi yang belum terjadi. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan perkataan itu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Nah, ini sangat ngeri sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, subhanallah. Artinya ketika kita seseorang datang ke tadi itu yang disebutkan oleh Kiai, kemudian membenarkan itu, secara otomatis 40 hari itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Sementara kita kadang-kadang memang berinisiatif, berniat untuk bertanya dan percaya. Yes, betul. Bahkan, betul. Gitu. Ini Mas Habib, ini yang datang. Artinya kita sebagai orang yang sedang membutuhkan mereka, kita datang kepada mereka. Kita yang datang bertanya, membenarkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Bagaimana kalau pelakunya sendiri? Nah, itu yang biasa meramal orang seperti itu. Itu pertanyaan kita selanjutnya, Kiai. Bagaimana dengan pelaku yang terlepas dari itu memiliki keahlian atau seperti yang disampaikan tadi, menerima bisikan-bisikan. Pelaku ini yang selalu menebak, bahkan mengajak orang lain untuk datang ke dia dengan promosi tertentu. Gimana hukumnya, Kiai? Makanya sebelum saya bicara masalah hukum, yang pembahasan tadi belum selesai, biar tidak lupa. Jadi yang pertama itu sulap, yang kedua dengan cara hitung-hitungan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada dengan cara bisikan. Betul, bisikan, tapi bisikan daripada jin. Tidak ada bisikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di garis besar tidak ada bisikan dari Gusti Allah, tidak ada ya, Kiai? Tidak ada. Bagaimana Rasulullah saja masih menggunakan malaikat sebagai Jibril sebagai mediator. Sebagai mediator. Betul. Intinya tidak ada bisikan-bisikan dari Gusti Allah. Ada, tapi itu tipuan. Seperti mana ketika iblis menipu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untungnya beliau kan sebagai alim allama, jadi tidak percaya. Banyak jin yang mengaku-ngaku jadi Tuhan seperti itu, sehingga banyak kasus-kasus kemudian menjadi nabi palsu seperti Musaddiq lah, Lia Eden dan sebagainya, karena menganggap bahwa bisikan yang datang kepada dirinya dari Allah, wahyun min indillahi tabaraka wa ta'ala, seperti itu. Iya, Kiai. Bahkan kalau saya baca itu, Kiai, kita sudah mendapatkan gambaran di suatu saat ketika Dajjal didatangi seorang pemuda itu, kemudian dibelah itu, dibelah, kemudian Dajjal mengatakan, apakah kau tidak percaya bahwa aku Tuhanmu? Pemuda itu mengatakan tidak percaya. Dari gambaran itu sendiri
Artinya itu hanya tipu daya kan Tipu begitu? daya Tipu saja. daya, Kiai. Iya, tipu daya saja. Itu yang ketiga, Kiai. Yang ketiga, jadi mereka berkolaborasi dengan jin. Kalau dalam tafsir Jalalain itu memang ada jin yang tugasnya untuk talabul khabar. Iya, mencari kabar. Tentunya tidak gratis. Jin itu kemudian para dukun itu menggunakan kemenyan lah, menggunakan apalah media-media sekiranya dia bisa bekerja sama dengan jin itu. Tapi kerjasama jin ini tidak gratis. Apa yang didapatkan jin ketika membantu seorang dukun atau seorang peramal? Tentunya dia bisa membantu membuat dia kafir. Iya. Membuat dia bisa menghamba kepada jin tadi itu. Iya. Nah, jin ini ketika jin ini ternyata dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli disebutkan bahwa jin ketika sudah mendengar berita itu dan ketemu oleh para malaikat, maka disambarlah dengan fa'atba'ahu bisyihabim mubin. Dengan bintang yang membakar tadi itu, bisa jadi mati, bisa jadi linglung jinnya dan lari ke hutan-hutan seperti itu. Jadi intinya kerjasamalah dengan jin. Yang ketiga, Kiai. Yang ketiga, yang keempat ini saya kira ini yang asli. Nah, ini yang karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dia tidak minta apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan tidak menggunakan amal-amalan. Dia Artinya tidak ada embel-embel gitu. Tidak ada embel-embel. Ada ya keinginan. Ada juga di atas tingkatan ini sedikit orang pakai amalan-amalan kemudian insting yang muncul, firasat. Makanya Rasulullah menyampaikan ittaqi firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat, tapi itu hanya sebatas firasat, bukan ramalan-ramalan. Betul. Di atas lagi itu mukasyafah. Mukasyafah ini bagian daripada aulia, tapi tidak pernah ada wali bikin konten tuh bisa ngeramal, enggak pernah. Enggak pernah. Iya. Atau menunjukkan kesaktiannya. Enggak pernah menunjukkan kesaktian semacam itu. Nah, karomah ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali yang tidak mengamalkan amalan ingin sakti. Kalau ada orang yang mengamalkan amalan ingin sakti, ajian Wirojo Mustilah, ajian Petak Jibril lah, ajian ini itu bukan wali, tapi memang kesaktian entah seperti apa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karamah mereka tunduk, khudu, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah taala ketika dapat ancaman dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam karomah seperti itu. Itu yang nomor 4 ya. Iya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa menafikan yang namanya hal-hal yang gaib kan begitu Kiai. Nggak bisa, iya. Bahkan menjadi rukun iman kita bahwa kita harus beriman kepada yang gaib kan begitu Kiai. Jadi ketika ada seseorang yang menyatakan tidak ada itu dukun, artinya hal-hal yang gaib itu tidak ada, itu semuanya bohong, tidak bisa dibenarkan juga. Tidak bisa kalau kemudian menafikan bahwa semua hal gaib, sihir tidak ada, santet tidak ada. Saya tidak percaya seperti yang disampaikan ada sebagian sahabat kita pesulap merah atau apa. Kalau jenengan pesulap apa ini? Ini saya merah putih ya, karena 17 Agustus sekarang. Berarti antum kurang NKRI, karena kurang putih ini sepertinya. Karena yang betul itu putih tulang. Putih tulang. Intinya saya harus jawab aja terus. Gitu, tapi bukan peramal saya, Kiai. Ya jawab aja. Jadi gitu, Kiai. Jadi ada lagi ini pertanyaan, Kiai. Bahkan ada salah satu Habib yang menyatakan, saya tahu dengan jin, saya sendiri yang ngasih makan jin katanya. Gimana menurut pandangan Kiai dalam tinjauan Islam, Kiai? Ada dua hal. Yang pertama, dia berbohong. Yang kedua, dia tidak berbohong. Gitu ya. Kenapa tidak berbohong? Halusinasi. Oh, halusinasi. Yes. Jadi dia tidak ada niatan. Kalau yang berbohong sudah tidak perlu kita bahas. Yang kedua, halusinasi. Dia tidak berbohong menurut dirinya. Dia memang betul-betul melihat. Iya, menurut dirinya. Menurut dirinya, dia tidak sedang berbohong. Banyak sahabat-sahabat kita yang seperti itu. Dia halusinasi, sepertinya dia melihat jin. Dan yang dia ceritakan itu seperti yang ada dalam lintasan pikirannya. Dan tidak berbohong menurut dia. Cuma masalahnya bukan kepada orang lain. Masalahnya dia kepada dirinya sendiri. Betul. Dia halusinasi. Gitu. Betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kiai. Ini langsung kita studi kasus. Bagaimana hukum jika seseorang ini memiliki kemampuan? Artinya kemampuan dalam hal sulap lah saya katakan ya. Contohnya sulap. Ada orang datang ke ke orang ini. Langsung saya kasih contoh, Kiai. Contoh nih, Kiai. Ada orang datang, Mas Habaib, saya itu begini, punya masalah ini. Kemudian saya ambil tisu, Kiai.
Kemudian tisunya jadi uang. Oh, gitu ya. Iya, jadi dikasih ini saya bantu. Kemudian dia datang lagi, sampean, oh iya, saya ini saksi. Artinya dengan kebohongan. Iya. Dengan sulap, dengan kebohongan. Ini kan barusan bohongan, Iya. Kiai. Kemudian orang ini menarik biaya kepada orang ini untuk ritual ritual inilah ini dengan kebohongan lagi. Gimana hukumnya itu, Kiai? Iya, masa perlu dibahas masalah hukum kebohongan? Ya, sebenarnya Bohong itu sudah jangankan tidak perlu harus S1, S2, doktor untuk membahas masalah Soalnya bagaimana hukum bohong. Saya udah jelaskan dalam tinjauan yuridis bahwasanya itu penipuan ada konsekuensi hukum. Iya. Ya, kalau itu menyerahkan sejumlah uang ada konsekuensi hukum lagi. Tapi netizen nih rata-rata masih kalau menurut Islam gimana? Sebenarnya tidak perlu Perlu sebetulnya. Nggak perlu. Karena bohong ini perkara yang paling menjijikkan. Menjijikkan. Mas Abe. Yes. Jadi kenapa Rasulullah itu kemudian risalahnya diterima sampai sekarang? Iya. Karena dari kecil beliau Al-Amin. Al-Amin julukan beliau. Al-Amin. Jadi modal utama seseorang itu kejujuran. Betul. Karena kalau sudah tidak jujur, maka apa yang disampaikan meskipun jujur tak percaya. masih ragu. Iya. Jadi saksi pernikahan saja, fasik tidaknya dilihat dari jujur tidaknya. Betul. Kan seperti itu. Jadi kalau sudah tidak jujur, orang yang tidak jujur akan menutupi ketidakjujurannya dengan kebohongan berikutnya dan seterusnya. Betul. Jadi adanya konten ini semata-mata, Kiai, karena banyak sekali reaksi dari oknum yang mengaku sakti dan lain sebagainya. Kemudian itu dipublikasikan, Kiai. Dipublikasikan. Andai saja untuk konsumsi pribadi, bahkan ada yang mengocok perut saya, Kiai. Bahkan salah satu pengacara mengatakan, kalau gitu pesulap merah kalau memang ada hal gaib itu disihir saja. Jawabannya pengacara tidak bisa karena pesulap merah lagi viral. Jadi kalau orang viral itu tidak bisa disihir gitu. Disihir itu. Makanya ini juga menurut saya edukasi yang menyimpang, Kiai. Tapi dengan cara yang halus. Saya ada sedikit pertanyaan, Kiai, karena saya sempat baca-baca Rasulullah sendiri sebab turunnya surat An-Nas itu kan karena Rasulullah kena sihir ya, Kiai. Iya, betul. Apakah pada Rasulullah itu pada waktu itu Rasulullah sedang viral-viralnya, Kiai? Kan gitu kan. Kan Rasulullah semua orang tahu bagaimana sifat beliau Al-Amin, kan lagi viral itu. Buktinya Rasulullah sendiri seperti itu. Dan apa yang terjadi kepada Rasulullah bukan kemudian Rasulullah itu tidak mampu, betul, kemudian tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada tasyrik saja. Betul. Sehingga seperti ini pandangannya. Seperti juga ketika Rasulullah pernah lupa. Ada yang disampaikan siapa? Kang Udin itu, Samsuddin, bahwa Rasulullah juga pernah salah. Gak pernah Rasulullah salah. Tidak pernah. Rasulullah pernah lupa itu dalam saya rakaat. juga, dalam rakaat sholat itu bagian daripada tasyrik. Tasyrik, sehingga ketika ada sesuatu yang lalai di dalam sholat, maka syariatnya seperti ini, seperti itu. Kasus. Terus maksum Rasulullah. Iya. Terus menanggapi Kang Udin sendiri, Kiai. Menanggapi Kang Udin sendiri yang mengatasnamakan agama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, bahkan membaca ayat Al-Quran aja belepotan, Kiai. Kalau saya bukan terhadap bagaimana kita menanggapi, lebih fokus kepada saran kepada Kang Udin ini, Kiai. Iya. Nasihat kepada beliau. Nasihat kepada beliau, karena beliau sudah, saya kira beliau terlalu banyak halusinasinya. Jadi segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum masih membela diri, maka semakin jelas kebohongan-kebohongannya. Dan masyarakat sudah 90% saya kira masyarakat sudah ngerti semua. Bahkan kalau cuma urusan bulu berindu bisa kulaan sama saya. 50.000 tak kasih satu kresek. Jadi apalagi cuma sekedar masalah orang dijurus kemudian dia bisa tidak sadarkan diri dan kemudian bisa karomah dan sebagainya. Al-Fakir alhamdulillah dulu pernah seperti itu. Tapi yang kita alami itu bukan kemudian memindahkan jin. Lebih tidak kepada artinya bermain alam bawah sadar mereka. Unconscious mind. Iya. Jadi kita sebagaimana orang-orang yang ada di hipnotis itu kita arahkan mereka. Betul. Kita arahkan mereka. Ketika mereka sudah menerima perintah kita 1, 2 dan 3, maka
Kita perintahkan untuk berjoget, kita perintahkan mereka untuk berpencak, silat, kufu, ala jitli dan sebagainya sudah bisa. Sudah bisa, Sudah bisa, sangat bisa. Bahkan bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan, Oh, sangat bisa. jadi sama Kiai ya, saya awal-awal juga pernah sekolah sulap Kiai, pernah Iya. sekolah sulap. Saya ingin membuktikan bahwasanya ini hanya trik semata. Ternyata semuanya betul. Semuanya trik, dan itu digunakan oleh konten-konten yang ada saat ini. Yang sangat kita sayangkan, mereka membawa-bawa agama. Itu Kiai, itu. Iya. Bahkan ada pengobatan yang mengatasnamakan syariah lah. Jadi ruqyah syariah lah mamanya. Ruqyah syariah. Ini ruqyah syariah pakai Al-Qur'an katanya. Tapi ketika pengobatan mereka menggunakan mediasi. Menggunakan mediasi artinya agar pasien yang diobati ini bisa sembuh. Iya, mediator Mediator lah ya, sebenarnya mediator ya. itu fenomena untuk agar dia yakin sebenarnya Iya. tepatnya. Saya pindahkan ke sana. Wah, ini sudah saltu-saltu dia ya. saltu-saltu sudah. Saya ketawa, gak bisa nahan perut. Ya ketika itu. Pernah terjadi ke saya, Kiai. Pernah terjadi. Jadi gini, ada orang telepon, sampean di depan rumahnya itu ada ada benda-benda yang ditaruh oleh Nyi Roro Kidul. Kan. Ya saya jawab, gini Pak, sampean subscribe di channel saya aja, saya bilang. Atau saya buatkan channel YouTube sekalian biar ikut-ikutan viral, saya bilang. Malah diblokir nomor saya. Ya itu fenomena seperti itu, intinya kesimpulan kita bahwasanya kita tidak bisa menafikan hal-hal yang gaib, Kiai. Tapi di sisi lain juga kita harus bijaksana sebagai masyarakat, bisa memilah dan memilih mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita tolak. Sampaikan saja, kita tolak aja. Kita tolak, sampaikan, dan kita kasih edukasi. Toh kita sebagai umat muslim tidak salahnya untuk saling mengingatkan. Dan begitu, Kiai. Penutup, Kiai. Nah, sebelum ditutup, jenengan tadi kan sudah bisa mengeluarkan karomah lah ya. Bukan karomah. Apa namanya? Tipu-tipu. Ya enggak, bahasa kontennya karomah. Oh iya, lah. bahasa kontennya Bahasa karomah. tipu-tipunya kan karomah. Ini iya. saya bisa mengeluarkan uang seperti Kanjeng Dimas bisa sampai berapa? Iya, berapa? Iya. Maka sebelum itu juga Coba ada Kiai. ini saya ini. Coba. Contoh, Kiai. Iya. Wah, ini keluar asap, sahabat-sahabat. Ini nanti bisa jadi jin ini. Bisa ada Jadi kalau tukang sulap biasanya biar kelihatan karomahnya semakin dahsyat harus tarik nafas. harus tarik nafas ya. Gitu. Ini jadi kucing, Kiai. Oh, jadi kucing. Masya Allah. Jadi kalau untuk ingin seperti ini, Masya Allah. Apa saja semacam ini gak ada sebetulnya semuanya. Bahkan al-fakir itu dulu bisa menghancurkan uang. Ya, pakai zat kimia juga. Iya, zat kimia. Zat kimia. Buddha palem namanya itu. Jadi kita taruh uang di sini, kemudian kita kasih zat kimianya, kita tinggal seperti ini aja. melepuh akhirnya. Ya, akhirnya melepuh. Panas itu, Kiai. Panas seperti itu. Jadi semuanya seperti itu, ikhwan. Jadi kepada Kang Samsuddin dan sebagainya yang masih menggunakan otak halusinasinya dan alap sulap. Iya, alap sulap. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu banyak ngeles. Semakin ngeles juga semakin ketahuan. Masyarakat sudah 99% sudah mengetahui trik yang semacam itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada Mas Habaib yang sudah menyiarkan ini. Semoga menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu. Kalaupun ada orang sakti, tidak menunjukkan itu bagian daripada waliyun min awliyaillah tabaraka taala. Karena jin, iblis, setan lebih sakti daripada mereka. Seperti itu. Demikian, Kiai. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Kiai. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar ke depan masyarakat bisa memilah dan memilih, Kiai. Demikian, sahabat-sahabat. Ketemu dalam segmen selanjutnya. Tetap cerdas dan tetap libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Bersama saya, Nurul Jamal Habaib dan Kiai Ali Mudassir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.